Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kehidupan kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesenian Melayu Riau. Pada dasarnya, kesenian merupakan pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Kiranya dapat diterjemahkan bahwa kesenian merupakan wujud dari dalam diri manusia. Artinya, kesenian bangsa Melayu Riau merupakan wujud dari diri manusia atau bangsa Melayu Riau itu sendiri. Sebagai suatu bagian dari kehidupan bangsa Melayu, kesenian Melayu Riau berafiliasi sebagai suatu cabang penting dalam ilmu pengetahuan. Ini bermakna bahwa kesenian bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ianya merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan begitu, kesenian tentulah selalu berkembang dari zaman ke zaman, karena ia merupakan suatu tamadun atau peradaban bagi bangsa Melayu. Dan puncak perkembangannya, kesenian ini berwujud dalam program-program pengetahuan yang dipelajari dalam lembaga atau jenjang pendidikan, mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Kesenian selalu dihubungkan dengan hasil dari proses latihan. Proses latihan inilah nantinya akan berwujud pada keterampilan yang harus dikuasai. Tanpa latihan, suatu bangsa atau seseorang tak akan mampu menciptakan karya seni. Di Riau, bagi bangsa Melayu Riau, berbagai macam atau beragam corak kesenian lahir dari sesuatu yang mistis. Dapat disimpulkan bahwa kesenian bertumpu pada dua proses kreatif itu. Kesenian Melayu yang dipercayai wujud dari proses metafisika adalah kesenian seperti tari zapin api di Rupat Utara. Kemudian ada tarian rentak bulian di Talang Mamak dan tari olang-olang di masyarakat Sakai. Selanjutnya ada pertunjukan debus. Nah, kesenian ini dipercayai sebagai estetika yang diciptakan dari sesuatu yang mistis. Gerak dan tingkah laku penari diyakini sebagai pengaruh dari kekuatan gaib. Kesenian berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Suatu masyarakat sudah dipastikan mempunyai kesenian tersendiri. Masyarakat Melayu Riau tentu mempunyai kesenian yang khas yang berkembang di dalam masyarakatnya. Segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan atau masyarakat yang menghidupkan kebudayaan itu sendiri. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kesenian Melayu yang lebih hakiki berkembang dalam masyarakat Melayu.
Selanjutnya, kesenian Melayu mengutamakan nilai-nilai kemelayuan sehingga kesenian tidak dapat membebaskan diri dari jati diri orang Melayu. Jadi kesenian itu tidak bisa lepas atau bebas begitu saja dari jati diri bangsa Melayu. Pada hakikatnya, kesenian itu berfokus pada apresiasi tentang keagungan Sang Pencipta. Bagi bangsa Melayu, Riau khususnya, orientasi kesenian pada dasarnya berorientasi kepada keagungan Sang Pencipta. Tari olang-olang misalnya, orang Sakai mengapresiasi burung elang atau olang-olang tadi sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang tinggi melebihi burung lainnya. Dengan kemampuan itu, burung elang dapat dijadikan sebagai alat penghubung antara manusia dan Pencipta alam semesta. Elang hanyalah sebagai media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada Sang Pencipta. Itu di dalam keyakinan suku Sakai. Dalam menari zapin misalnya, harus mengikuti aturan kepatutan yang sifatnya mutlak. Seorang penari perempuan tidak boleh membuka kaki terlalu lebar dan tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi, serta tidak boleh mengangkat tangan atau membuka tangan terlalu lebar sehingga nampak ketiak. Hal itu dikarenakan akan memperlihatkan lekuk tubuh penari yang sesungguhnya merupakan hal itu dikarenakan akan memperlihatkan lekuk tubuh penari perempuan yang sesungguhnya merupakan aurat baginya. Jenis kesenian Melayu Riau. Secara umum, kesenian dikelompokkan pertama, seni pertunjukan, kedua, seni rupa, dan ketiga, seni sastra. Pengelompokan demikian kadang-kadang bertentangan dengan konsep kesenian dalam bangsa Melayu. Misalnya, orang Melayu menempatkan seni musik atau seni tari tidak semata-mata sebagai seni pertunjukan. Namun bisa saja bagian itu merupakan bagian dari adat atau tradisi, misalnya tarian rentak bulian dan tari olang-olang tadi yang lebih kepada ritualnya atau upacara dibandingkan dengan unsur pertunjukan. Jadi dia bukan 100% unsur pertunjukan, tetapi lebih berkaitan erat dengan ritual atau upacara tertentu. Seni musik Melayu dapat pula dibagi dalam dua kategori. Ada yang digunakan sebagai alat untuk menirukan bunyi hewan dalam berburu dan alat komunikasi. Sebagian lagi digunakan sebagai pengiring lagu. Misalnya alat musik yang disebut dedokut merupakan sejenis alat musik yang digunakan untuk memburu burung roak-roak. Tiup ini tidak diperuntukkan untuk mengiringi lagu atau nyanyian. Dedokut itu terbuat dari bambu yang dengan panjang sekitar 10-13 cm yang berbeda dengan seruling.
Lubang dedokut hanya ada dua, satu untuk laluan angin dan yang satu pula untuk mengatur tinggi rendahnya suara. Bunyi yang dihasilkan alat musik ini sangat mirip dengan bunyi burung ruak-ruak. Jadi sebagai pemancing kehadiran burung ruak-ruak. Bukan hanya alat musik dedokut yang digunakan sebagai alat perburuan hewan, ada juga alat musik bernama puput. Alat musik ini terbuat dari batang padi, dan ada pula yang dibuat dari bambu pendek berdiameter 1,3 cm. Alat musik ini juga digunakan dalam berburu burung kuaran. Bunyi puput lebih nyaring atau mirip dengan bunyi burung kuaran. Jadi dia berbeda dengan dedokut. Selain itu, ada alat musik yang diberi nama tabuh. Tabuh ini sejenis alat musik gendang. Fungsinya sebagai alat komunikasi yang terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kulit lembu pada bagian pangkalnya. Biasa digunakan untuk ditabuh bila waktu salat tiba. Nah, tabuh juga sebagai sebutan untuk beduk besar, berasal dari istilah tambur atau tambur di beberapa daerah di Riau. Misalnya di Batu Rijal, Indragiri Hulu, ada di Masjid Raya Tebing Tinggi. Sedangkan beduk yang ada di surau disebut dengan ketuk. Selanjutnya, alat musik Melayu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendapat. Dalam aktivitas musik atau kesenian keseharian bangsa Melayu, kita selalu dihidupkan dengan tradisi mendongeng, kegiatan menceritakan dongeng-dongeng yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sambil mendodoikan mereka tidur. Orang tua zaman dulu sangat senang mendongeng. Banyak cerita yang berisi nasihat atau pesan-pesan religius. Setiap malam hendak tidur, kata-kata terakhir yang didengar itu sebuah nasihat. Kata-kata itu terekam dalam otak yang membuat dan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Jadi ada nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan melalui aktivitas mendongeng tersebut. Selanjutnya ada kesenian yang disebut dengan barzanji. Teks yang dibacakan pada kesenian barzanji ini merupakan teks biasanya teks berbahasa Arab yang isinya prosa dan puisi yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan riwayat Nabi Rasulullah SAW. Musik mengiring kesenian ini antara lain gabano atau gendang rebana. Nah, barzanji ini merupakan pengaruh dari Timur Tengah, yaitu pengaruh dari zaman Islam yang masuk ke Nusantara dan mempengaruhi bangsa Melayu. Termasuk di dalamnya alat musik gambus dan tarian zapin. Selain itu ada juga alat musik gendang, kemudian genggong, berdah atau zikir, seni berdah atau zikir yang merupakan pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW.
Selanjutnya ada alat musik ketawa, musik lesung, musik ketuk-ketuk, atau bisa juga kentung. Kentung ini bisa digunakan sebagai bentuk di suatu masjid atau alat komunikasi untuk memberitahukan suatu informasi tertentu, misalnya informasi adanya orang yang meninggal. Nah, cara memukulnya juga berbeda. Kemudian ada alat musik ketobong. Nah, semuanya itu bisa berpadu ketika pertunjukan musik dimainkan atau dipertunjukkan. Misalnya melalui orkes. Nah, di dalam dunia Melayu banyak sekali perkembangan orkes sebagai suatu bentuk kesenian untuk memberikan hiburan dan pesan informasi kepada masyarakat. Selain seni musik sebagai suatu seni pertunjukan dan ritual, bagi bangsa Melayu juga ada seni rupa. Secara umum, seni rupa di Riau lebih kepada corak flora, ada pula abstraksi fauna, bentuk abstrak seperti siku keluang, sisik naga, burung-burung, serangga, kupu-kupu, dan sebagainya. Dan berbagai benda angkasa seperti awan, bulan, bintang. Seni rupa yang menyerupai hewan dan manusia secara jelas sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dari dasar kemelayuan yang bertumpu pada Islam ini, perkembangan seni rupa Melayu lebih dari dasar kemelayuan yang bertumpu pada Islam ini, perkembangan seni rupa Melayu lebih terarah pada syariat, bersendikan syarak. Seni rupa yang berkembang di Riau dibubuhkan dalam media seperti ukiran, anyaman, tenun, dan relief. Dalam dunia Melayu Riau juga dikenal dengan seni ukir. Kesenian ukir adalah proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga dapat diimajikan dengan gambaran tertentu. Mengukir sering dihubungkan pula dengan kegiatan memahat. Namun dua kegiatan ini berbeda sebab memahat lebih bertujuan untuk menghasilkan benda tiga dimensi. Seni ukir Melayu merupakan ungkapan dinamika kehidupan masyarakat dalam menerjemahkan alam dan menuangkannya dalam karya-karya seni. Berbagai motif biasanya ditampilkan dalam bentuk garis-garis lengkung atau kombinasi garis-garis lengkung tersebut dalam lingkaran-lingkaran elastis, tidak terputus, diukir secara dinamis dan mempunyai nilai-nilai keindahan tertentu. Motifnya juga bisa dari flora dan fauna, tetapi tidak melanggar ketentuan agama Islam. Corak-corak misalnya dari hewan itu tidak dibenarkan diambil dari hewan-hewan yang haram menurut ajaran Islam. Motif pada ukiran Melayu Riau tidak hanya berupa gambar dan menjadi hiasan semata, tetapi mempunyai makna dan falsafah tertentu yang merupakan nilai-nilai luhur budaya Melayu. Secara umum, ragam ukiran Melayu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai hiasan dan penyebar luasan nilai luhur budaya Melayu. Nah, pengaruh kemajuan zaman ini akan
memberikan dampak negatif terhadap perkembangan seni ukir bangsa Melayu khususnya Riau. Karena itu kita sebagai generasi saat ini harus melakukan inovasi bagaimana seni ukir Melayu Riau atau kesenian secara umum Melayu Riau ini bisa tetap hidup terpelihara di dalam masyarakat sehingga bisa lestari untuk selama-lamanya. Selanjutnya seni teater. Teater ini merupakan cerita yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon, juga menggunakan unsur-unsur suara. Teater juga bisa diartikan merupakan suatu cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu. Dalam masyarakat Melayu Bengkalis misalnya, itu kita kenal dengan teater bangsawan. Nah, teater bangsawan ini cukup terkenal, ada yang mengatakannya dengan istilah sandiwara, yaitu pertunjukan yang berkembang di tanah Melayu, baik Melayu kepulauan maupun Melayu daratan, termasuk Melayu pesisir seperti di Bengkalis. Nama bangsawan itu sendiri dipakai kemungkinan disebabkan hampir semua ceritanya mengenai raja-raja dan pembesar-pembesar kerajaan. Di Bengkalis sendiri, teater bangsawan ini sangat terkenal dan sering dipentaskan di panggung-panggung pada hari-hari besar. Namun saat ini kita sangat jarang menyaksikan ada pementasan teater bangsawan di Riau, termasuk di Bengkalis. Menurut ahli teater Riau, yaitu Pak Darmawi, bangsawan sebagai corak teater tradisional mempunyai beberapa ciri khas. Pertama, cerita-cerita lakonan lebih kerap mempersembahkan cerita-cerita yang berkenaan dengan suatu peristiwa yang berpanjangan dan merupakan struktur dari beberapa kejadian atau episode. Pilihan cerita umumnya cerita dari golongan raja-raja atau dari golongan bangsawan. Ciri yang kedua, sesuatu lakonan lengkap ditokok tambah dengan unsur-unsur lucu atau lawak. Kemudian ada melodrama. Selain dari unsur kebenaran sebagai pokok cerita yang sudah tentu berada pada suasana yang serius. Jadi pokok ceritanya adalah unsur-unsur kebenaran. Ketiga, berisi pengajaran atau pendidikan yang dimasukkan sebagai teladan untuk penonton. Disampaikan melalui teater bangsawan. Keempat, pemilihan jalan cerita bagi tiap-tiap lakon hampir serupa atau seirama. Dan yang kelima, watak para tokoh bersifat slapstick. Watak para tokoh merupakan peran mereka didasarkan pada pola yang juga hampir sama. Menurut budayawan dan sastrawan Riau, Hasan Yunus dan Edi Ruslan P. Amanriza, tahun 1902 sampai 1935 diperkirakan merupakan zaman kegemilangan teater bangsawan. Pada 1906 misalnya, teater ini masuk ke Riau melalui Pulau Penyengat, kemudian menyebar ke utara dan selatan, serta wilayah oleh Raja Ahmad Ukur hingga ke Pulau Bunguran. Di selatan hingga Daik Lingga dan Dabuk Singkep sampai Bengkalis, Bagan Siapi Api, Selat Panjang, Siak Seri Indrapura, dan Rengat Indragiri. Di bagian barat sampai ke Tanjung Balai Karimun, Kundur, kemudian sampai ke Moro.
Dalam perkembangan selanjutnya, teater ini baik melalui kebudayaan Melayu Riau, khususnya Daik Lingga dan Dabo Singkep. Ketika itu masih wilayah Riau. Hingga kemudian teater ini dianggap sebagai milik kedua wilayah tersebut, yaitu wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya ada jenis teater tutur, kemudian mendu. Mendu ini biasanya terdapat di Bunguran Timur atau Pulau 7, Kepulauan Riau. Demikianlah pembahasan secara singkat tentang kesenian Melayu Riau. Pembahasan ini hanya sebagai pengantar awal yang sebenarnya baru merupakan kulit. Artinya pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam bisa kita kaji lebih luas lagi tentang kesenian-kesenian Melayu Riau. Kita tidak membahas satu persatu, sehingga kalau kita membahas satu persatu memerlukan waktu yang cukup lama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.